Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, calon-calon guru, guru-guru hebat Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dosen pembina Muhammad Askur di Fakultas Tarbiyah Institut Al-Amanah Jeneponto. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Setuju? Oke, kita lanjut. Di slide sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode-metode pembelajaran ya. Yang pernah ada sesi pertama itu metode pembelajaran ceramah, terus apalagi namanya, metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Itu semua kita sudah bahas. Yang sekarang kita akan membahas tentang metode lanjutan, yaitu metode belajar yang sesi kedua. Apa saja yang ada dalam ya? Yang pertama itu ada metode belajar kontekstual, yang kedua ada metode belajar tematik, metode belajar problem solving, metode belajar inquiry, metode belajar eksperimen, dan terakhir metode belajar kooperatif. Oke, langsung saja. Silakan disimak baik-baik penjelasannya ya adik-adik sekalian. Metode kontekstual. Menurut Suherman, pembelajaran dimulai dengan mengambil atau memberhentikan, menceritakan, berdialog atau tanya jawab kejadian pada dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa, kemudian diangkat ke dalam konsep yang dibahas. Jadi itu menurut Suherman itu adalah kita mengangkat kasus atau kejadian-kejadian yang ada yang kita alami, sehingga setelah itu kita menjadikan pokok bahasan. Nah, seperti biasanya kalau saya menjelaskan di kelas kepada kalian, biasanya kan kita mencari masalah dulu ya yang ada. Biasa saya bertanya kepada para mahasiswa, apa sih yang ini atau apa sih yang ini, seperti itu. Itu menjadikan fokus untuk pembahasannya. Sedangkan menurut secara umum, yaitu konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dari konteks yang terbatas. Jadi metode kontekstual itu pada umumnya guru itu menghadirkan masalah dalam ruangan kelas. Masalah dalam arti ini adalah materi dalam bentuk kejadian nyata ya, bukan masalah yang timbul seperti perbuatan indisipliner, bukan ya. Terus kita lihat apa sih keunggulan metode kontekstual ini. Keunggulan metode kontekstual yang pertama yaitu proses belajar menjadi lebih real dan ya. Karena kita mengangkat kasus atau problem yang nyata, otomatis kita akan bisa berusaha untuk memberi solusi yang benar-benar nyata ya dan real. Kedua, menganut aliran konstruktivisme atau mengalami bukan menghafal. Jadi dengan metode begini, para siswa itu dipancing atau dirangsang untuk memberikan masalah yang dibawa sesuai dengan materi yang ada. Itu maksudnya ya. Terus aktivitas peserta didik secara fisik maupun mental otomatis ya. Karena kita menguji lapangan langsung, otomatis ini secara fisik dan mental. Kelas menjadi tempat untuk menguji. Dimaksudkan tempat untuk menguji adalah ketika masalah-masalah yang kita jadikan pokok pembahasan itu kita carikan solusi dalam kelas. Materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui proses penemuan, bukan hasil pemberian dari pendidik. Maksudnya begini, kalau metode kontekstual ini, biasanya kita sudah taruhlah kita membahas tentang penguasaan kelas, teknik-teknik penguasaan kelas. Nah, biasanya yang menggunakan metode seperti ini itu sebelum memulai pelajaran dia akan selalu mengarahkan atau memancing pengalaman siswa yang real di lapangan. Seperti contoh, guru ditanya bagaimana cara kamu memulai kelas, atau masalah-masalah apa yang kamu dapat dalam pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas. Terus yang selanjutnya lebih bermakna dibandingkan dengan metode yang lainnya.
ini bukan jaminan, tapi dalam studi kasus tertentu atau studi problem tertentu dan materi tertentu, ini merupakan konteks atau cara yang sangat bagus ya, yang baik. Sedangkan kekurangannya itu, satu, efisiensi waktu. Otomatis ketika kita membuat atau memancing, merangsang menyangsang peserta didik untuk mengeluarkan masalah atau materi dari pengalamannya, itu akan membutuhkan waktu yang panjang ya. Tergantung pada kemampuan penguasaan kelas oleh guru ya. Semua materi atau semua metode sebenarnya sih semua itu tergantung dalam atau sebaik mana seorang peserta pendidik itu menguasai materinya. Jadi tidak mesti hanya metode kontekstual, metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, terus metode simulasi, semua itu tetap harus menggunakan yang namanya kemampuan atau mengandalkan kemampuan seorang pendidik ya dalam menguasai materi. Guru tidak lagi menjadi sumber atau pusat informasi. Guru mempunyai tugas dalam mengelola kelas agar dapat. Jadi kalau metode kontekstual ini, guru itu sudah sebagai pendengar. Dalam artian dia hanya mengelola kelas. Sedangkan materi atau submateri yang diangkat berdasarkan pokok pembahasan itu dari masalah-masalah dari peserta didik, itu akan dicarikan solusi bersama. Biasanya kan metode begini akan memancing keributan ya. Tapi dengan metode begini, tugas utama dari seorang guru atau pendidik itu adalah menguasai kelas ya. Terus kemampuan belajar siswa dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengalamannya. Betul, karena metodenya memancing atau mencari solusi dari dari permasalahan-permasalahan mereka. Otomatis tingkat kedewasaan pengalaman itu sangat berpengaruh. Seseorang dengan kematangan emosional akan bisa lebih mengarahkan apa yang ingin dia ucapkan, apa yang ingin diangkat dalam materi atau dalam kegiatan di kelas. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut. Metode belajar tematik yang kedua ya, menurut Effendi, menggunakan tema dalam mengaktifkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Jadi namanya tematik ya, artinya begini. Tema itu diangkat berdasarkan beberapa pengalaman dari peserta didik yang berkaitan langsung dengan materi yang akan dibahas. Kalau menurut Trianto, pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu dari berbagai mata pelajaran. Jadi begini, tidak menutup kemungkinan ya, karena modelnya tematik itu bisa tergabung dari beberapa mata pelajaran karena sumbernya adalah dari pengalaman peserta didik. Jadi otomatis saja bisa saja berkaitan dengan yang lain. Dia bercerita tentang pengalamannya waktu di masjid, otomatis itu berkaitan dengan pelajaran PKN. Dia bercerita tentang pengalamannya waktu di lapangan olahraga, otomatis itu berkaitan dengan mata pelajaran penjaskes. Dia bercerita tentang cara-cara takaran waktu dia membeli di pasar, itu otomatis berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Saya paham ya. Kelebihan dan kekurangannya, kalau menurut Kunandar, hasil belajar akan bertahan lama karena akan berkesan dan menyenangkan gitu ya. Semua kegiatan kalau kita nikmati, kita jalani dengan perasaan senang, itu biasanya akan lebih bertahan lama. Contoh begini, kalau saya bertanya kepada adik-adik sekalian, apa sih yang paling menyenangkan waktu kamu SMP? Itu akan mudah kamu ingat karena menyenangkan. Jadi akan lebih bertahan lama. Berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Jadi begini, biasanya kelas itu akan hidup dan berwarna dalam proses belajar mengajar ketika itu muncul dari minatnya peserta didik. Kalau minatnya muncul, semangat belajarnya itu menjadi baik, menumbuhkan sikap toleransi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Karena metodenya itu bersifat diskusi, mendekati gaya-gaya diskusi, otomatis kita menumbuhkan rasa-rasa toleransi terhadap sesama peserta didik. Kekurangannya yaitu jika dilakukan oleh guru yang kurang menguasai materi akan mengalami kesulitan dalam mengaitkan tema pokok ke tema yang lain ya. Seperti yang saya katakan tadi, semua metode dalam proses
pelajaran proses belajar mengajar itu, ketika seorang pendidik tidak menguasai materi, otomatis dia akan kelabakan, kewalahan, dan mungkin bisa saja dia gemetar depan kelas ya. Jika skenario materi tidak menggunakan cara yang inovatif, maka sasaran akan mudah gampang. Maksudnya begini, tidak hanya di metode pelajaran ini, metode yang kita gunakan ini, yang metode tematik, akan tapi semua metode, kalau kita tidak mempunyai arah yang baik dalam menguasai kelas, dalam menyampaikan materi, sasaran utama yang kita akan peroleh itu akan semakin jauh dari sasarannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah metode problem solving. Menurut N. Sudirman, penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Adik-adik sekalian, masih dipahami apa perbedaan analisis dan sintesis? Kalau analisis itu kemampuan untuk bisa memahami apa yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk penyelesaian. Kalau sintesis itu satu tingkat di atas kemampuan analisis. Kalau sintesis itu dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang tidak bisa ditangkap oleh orang lain, sehingga atau bisa jadi saja apa yang dia lihat itu merupakan sumber penyelesaian masalah. Jadi itu ya, jadi sintesis itu masih di bawah kemampuan analisis, di atas kemampuan analisis. Kalau menurut Ali Pandi, cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Yang jelas intinya adalah semua berasal dari masalah yang dicetuskan oleh peserta didik ya. Hanya proses penyelesaiannya saja yang berbeda. Kita lihat selanjutnya, sistematis pelaksanaan. Menurut Wangkat dan Oreofox 1905, langkah-langkah ini pertama, I can, saya mampu atau bisa. Di posisi sini, tugas seorang pendidik adalah membangkitkan motivasi peserta didik bahwa mereka itu mampu dan bisa untuk melakukan kegiatan yang bersifat pemecahan masalah yang akan diangkat. Kedua yaitu define atau mendefinisikan atau mengartikan. Nah, di sini seorang peserta didik itu seorang guru membantu peserta didik untuk bisa mendefinisikan atau mengartikan dan mengelompokkan masalah-masalah. Jadi begini, tugas atau posisi seorang guru di sini itu bisa mengelompokkan masalah apa yang akan diangkat dan dibahas pada saat proses belajar yang sedang berlangsung. Explore atau mengeksplorasi artinya mengarahkan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menganalisanya. Jadi begini, setelah muncul problem masalah, biasanya kita akan saling diskusi atau mengajukan tanya jawab tentang bagaimana masalah itu bisa ada, bagaimana masalah itu bisa terjadi, di mana, seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui arah atau penyelesaian dari kasus itu. Dan yang keempat langkahnya yaitu plan atau perencanaan, merencanakan, mengembangkan pola pikir dan tindakan apa yang akan dilakukan ya. Setelah kita memotivasi, terus mendefinisikan masalah, mengeksplorasi masalah, saatnya kita membawa atau mengarahkan peserta didik untuk mencetuskan atau membuat planning atau kegiatan apa yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah. Pola pikir mereka merupakan tindakan kita bagaimana kita bisa menstimulus kemampuan mereka berpikir dalam mengeluarkan ide-ide penyelesaian. Do it artinya mengerjakan. Yang ini adalah mengarahkan bagaimana peserta didik itu mulai memecahkan masalah atau mengarah kepada pemecahan masalah. Checks atau mengoreksi kembali, yaitu langkah ini di mana ini sama dengan evaluasi ya, sama dengan evaluasi untuk melihat apa kendalanya dalam proses penyelesaian masalah, apa yang sudah dicapai dalam proses penyelesaian masalah, seperti itu. Terus generalize
atau generalisasi, membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. Bedanya dengan yang tadi explore, kalau mengajukan pertanyaan di posisi explore adalah untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi permasalahan. Kalau yang di generalize itu membimbing siswa mengajukan pertanyaan untuk proses evaluasi. Itu ya bedanya. Coba kita lihat yang terakhir, penyelesaian masalah dalam PSM, bukan Persatuan Sepak Bola Makassar ya, tapi problem solving method. Menurut David Johnson Wigul 2002 halaman 117 mendefinisikan masalah. Yang pertama ya, penyelesaiannya itu pertama kita mendefinisikan masalah. Apa sih masalahnya, seperti itu. Kedua, kita mendiagnosis masalah. Apa mendiagnosis? Kira-kira ada yang tahu? Silakan komen di kolom komentar ya. Terus merumuskan alternatif strategi. Maksudnya begini, cara apa atau bagaimana kita akan menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi. Setelah kita mengetahui arahnya, setelah kita mengetahui caranya, otomatis kita akan melaksanakannya dengan menerapkan strategi itu. Dan terakhir adalah mengevaluasi keberhasilan strategi. Kelebihannya, pertama, mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam problem solving methods ini itu selalu mengandalkan kemampuan berpikir siswa. Guru posisinya hanya sebagai mediator, sebagai motivator, sebagai penguasa atau pendidik kelas ya. Dia hanya bisa mengarahkan, melatih dan menstimulus itu artinya meningkatkan ya. Terus memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, karena kasusnya real, karena kasusnya diangkat dari pengalaman, otomatis pemecahan masalahnya itu harus real, enggak abal-abal ya. Perangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa ya, karena sifatnya menstimulus, otomatis kita akan membantu atau mengembangkan pola pikir siswa. Biasanya dari strategi pembelajaran seperti ini kalau di negara-negara maju sangat dominan ya. Karena apa? Mereka itu berusaha mencari skill-skill yang ada dalam peserta didik. Mendidik siswa lebih percaya diri. Otomatis ketika kita berhasil, sasaran utamanya adalah bagaimana peserta didik itu menjadi percaya diri. Kekurangannya, pertama, memerlukan cukup waktu yang banyak, melibatkan lebih banyak orang, tidak semua materi pembelajaran mengandung masalah. Ini semua masalah-masalah klasik ya, masalah yang hampir di semua metode ada. Hanya kembali lagi bahwa metode pembelajaran itu hanya sebagai media atau cara untuk bagaimana kita bisa maksimal menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Dan selanjutnya, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Tidak efektif jika terdapat pemasaran siswa yang pasif. Di semua metode, tanpa perencanaan, tanpa planning, tanpa pengorganisasian yang baik, tidak ada kegiatan yang berjalan lancar. Makanya ada silabus, ada RPP, itu adalah fungsinya untuk merancang pembelajaran ke arah mana yang akan dicapai. Soal siswa pasif, otomatis kelas akan jadi beku, jadi tidak ada timbal balik, tidak ada diskusi. Itu akan membuat kelas menjadi sunyi ya, sesunyi kuburan. Oke adik-adik sekalian, untuk pertemuan ini kita bahas 3 materi. Jangan lupa like, komen, dan share jika ini bermanfaat kepada teman-teman kalian. Yang selanjutnya kita akan menghadapi kuis untuk melihat sebaik mana pemahaman kalian dalam penjelasan ini. Dari Bapak cukup sampai di sini. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.